Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai analisis kebangkrutan dari PT Astra Auto Parts yang berdasarkan analisis laporan keuangannya. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan saya Safa Nabila dengan NIM 299 selaku moderator dan teman-teman saya. Yang pertama ada Helisha Putri Maharani dengan NIM belakang 292. Yang kedua ada Farah Argia Reswari dengan NIM 293. Lalu ada Galuh Suci Retna dengan NIM belakang 353. Dan ada Faridatul Hasanah dengan NIM belakang 357. Untuk pemaparan yang pertama mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Helisha. Kepada Helisha dipersilahkan. Baik, terima kasih Bella. Untuk latar belakang dari analisis yang kami lakukan, yaitu PT Astra Auto Parts Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi komponen otomotif. Sebagai bagian dari Astra International, perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendukung industri otomotif di dalam negeri dan internasional. Selama bertahun-tahun, PT Astra Auto Parts Tbk telah menunjukkan kinerja yang stabil dan menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan suku cadang kendaraan berkualitas tinggi. Namun, pada periode 2021 sampai 2023 menghadirkan tantangan yang signifikan bagi perusahaan ini. Seiring dengan perubahan ekonomi global dan domestik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, terjadi permintaan pasar yang menurun. Analisis multivarian sangat penting untuk mengetahui kesehatan finansial perusahaan yang melibatkan berbagai faktor keuangan dan operasional, dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang sejauh mana perusahaan ini menghadapi risiko kebangkrutan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Berikut laporan keuangan PT Astra Auto Parts periode 2021 sampai 2023. Kami lampirkan data akun-akun pada laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung analisis multivarians. Pada data akun ini memuat akun aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preference, nilai buku total hutang, dan penjualan. Sekian. Baik, terima kasih Helisha. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Farah. Untuk Farah dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya analisis multivariate. Analisis multivariate adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan jumlah variabel lebih dari satu. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan kompleks antara beberapa variabel secara bersamaan. Cara menghitung menggunakan analisis multivariate untuk perusahaan go public, yaitu ZI sama dengan 1,2 dikali dengan X1, ditambah 1,4 dikali X2, ditambah 3,3 dikali X3, ditambah 0,6 dikali dengan X4, ditambah 1,0 dikali dengan X5, di mana Z sama dengan nilai Z skor Altman, X1-nya sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar, dibagi dengan total aktiva, X2-nya laba ditahan dibagi dengan total aset, X3-nya laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset, X4-nya adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang, dan X5-nya adalah penjualan dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah perhitungan multivarians pada tahun 2021, di mana X1-nya adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva menghasilkan 0,37, X2-nya sama dengan laba ditahan dibagi total aset menghasilkan 0,42, X3-nya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset menghasilkan 0, X4-nya nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang menghasilkan 0,
Dan X5-nya penjualan dibagi total aset menghasilkan 0,09, sehingga set I-nya sama dengan 1,2 dikali 0,37 ditambah 1,4 dikali 0,42 ditambah 3,3 dikali 0 ditambah 0,6 dikali 0 ditambah 1,0 dikali 0,09 sehingga set I adalah 1,122. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farah. Untuk yang berikutnya ada perhitungan multivarian tahun 2022 dan 2023 akan disampaikan oleh Galuh. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perhitungan multivarian tahun 2022. X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi aktiva. Hasilnya 0,17. X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset, hasilnya 0,44. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau total dibagi total aset, hasilnya 0,09. X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan reference dibagi nilai buku total hutang, hasilnya 0,09. X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Selanjutnya mencari ZI sama dengan 1,2 dikali 0,17 ditambah 1,4 dikali 0,44 ditambah 3,3 dikali 0,09 ditambah 0,6 dikali 0,09 ditambah 1,0 dikali 1 sama dengan hasilnya 2,171. Perhitungan multivarian pada tahun 2023, X1-nya sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, hasilnya 0,18. X2 laba ditahan dibagi total aset, hasilnya 0,48. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, hasilnya 0,12. X4-nya nilai pasar saham biasa dan preference dibagi nilai buku total hutang, hasilnya 0,10. X5 penjualan dibagi total aset, hasilnya 0,95. Mencari ZI sama dengan 1,2 dikali 0,18 ditambah 1,4 dikali 0,48 ditambah 3,3 dikali 0,12 ditambah 0,6 dikali 0,10 ditambah 1,0 dikali 0,95, hasilnya 2,294. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Galuh. Untuk pemaparan yang berikutnya akan disampaikan oleh Farida. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya grafik multivarian tahun 2021 sampai tahun 2023. Bisa dilihat di gambar, pada tahun 2021 menunjukkan angka 1,122 dan tahun 2022 menunjukkan 2,171 dan untuk tahun 2023 menunjukkan angka 2,294. Next. Selanjutnya, analisis kebangkrutan tahun 2021 sampai 2023. Berdasarkan hasil analisis di atas, kondisi keuangan PT Astra Auto Parts Tbk pada tahun 2021 menunjukkan perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius dan memiliki potensi untuk bangkrut. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ZI pada tahun 2021 sebesar 1,122, yang berarti bahwa nilai ZI kurang dari 1,81. Di mana apabila nilai ZI kurang dari sana berpotensi mengalami bangkrutan. Pada tahun 2022, kondisi keuangan PT Astra Auto Parts Tbk mengalami kenaikan dan dapat dikatakan sehat, namun dapat berpotensi mengalami kebangkrutan jika perusahaan tidak memperbaiki struktur keuangan dan manajemen. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ZI pada tahun 2022 sebesar 2,171, yang berarti bahwa nilai ZI pada tahun 2022 berada di antara 1,81 dan 2,99. Pada tahun 2023,
Kondisi keuangan PT Astra Auto Parts Tbk memiliki kondisi yang sama seperti pada tahun 2022, akan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ZI pada tahun 2023 sebesar 2,294, yang berarti bahwa nilai ZI pada tahun 2023 berada di antara 1,81 dan 2,99, sehingga dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, namun memiliki potensi mengalami kebangkrutan jika perusahaan tidak memperbaiki manajemen dan struktur keuangannya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari PT Astra Auto Parts Tbk. Jika dilihat dari tahun 2021 hingga tahun 2023, kondisi keuangan PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto menunjukkan kondisi yang sehat dan mengalami kenaikan di tiap tahunnya, meskipun pada tahun 2022 dan 2023 kondisi berada di daerah abu-abu atau ambigu. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai Z pada tahun 2022 sebesar 2,171 dan tahun 2023 sebesar 2,294, yang berarti bahwa nilai 1,81 kurang atau di antara 2,99 yang berarti abu-abu atau ambigu. Sehingga kondisi keuangan perusahaan harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menurun dan merugikan perusahaan. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Astra Auto Parts Tbk dapat mengalami fluktuasi yang berarti bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk mengalami kebangkrutan dan berada dalam zona abu-abu atau tidak mengalami kebangkrutan. Tetapi selama 3 periode, yaitu tahun 2021 sampai 2023, PT Astra Auto Parts Tbk mampu meningkatkan kondisi Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farida. Untuk yang berikutnya ada saran bagi perusahaan melihat posisi perusahaan pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang memasuki wilayah abu-abu agar tidak terjadi kembali, maka PT Astra Auto Parts Tbk dapat melakukan peningkatan kinerjanya secara berkala. Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh agar perusahaan selalu dalam kondisi yang baik. Yang pertama, PT Astra Auto Parts Tbk disarankan untuk meningkatkan sistem pemantauan risiko keuangan dengan lebih proaktif. Yang kedua ada PT Astra Auto Parts perlu mengadopsi teknologi baru dalam proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, penerapan praktik manajemen yang lebih baik dan pelatihan karyawan secara terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang terakhir ada lakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Dapat dengan mengembangkan produk baru dan memperluas pangsa pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, telah usai pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.